mungkin 3 hukum dulu yang paling urgent untuk kemudian di breakdown gitu secara detail. Saya sih di sini lebih tertarik untuk membahas 3 ini, Mas. Law of attraction, hukum daya tarik, ya, kemudian hukum kekekalan energi yang dimana di sini mungkin akan saya identikan dengan karmik, ya, karena nanti nyambungnya ke tabungan energi gitu ya. Sama hukum vibrasi. Mana dulu nih? Iya, yang pertama disebutkan tadi. Gini. Karena saya bicara tentang loa, otomatis kadang masih nyerempet-nyerempet vibrasi nih, Mas. Berarti yang terakhir yang kekekalan energi aja ya. Siap. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara hukum vibrasi kan meyakini bahwa segala sesuatu adalah getaran. Di mana getaran ini bergetar dalam durasi tertentu sehingga menciptakan frekuensi. Nanti ada amplitudo, macam-macam. Nah, tapi ada juga yang namanya hukum law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi semacam keyakinan bahwa kita itu selalu menarik apa yang dari diri kita. Kan ada mirip-miripnya tuh dengan vibrasi. Iya. Karena vibrasi juga sama, apa yang kita pancarkan akan hadir dalam hidup kita. Loa juga gitu. Cuman bedanya, ya, loa itu bicara hanya hukum tarik-menarik. Berarti kan dia nggak bahas tolak-menolak dong. Iya. Nah, kalau hukum vibrasi itu lebih luas. Jadi kalau dibandingin hukum vibrasi, di dalamnya ada loa. Jadi lingkaran hukum vibrasi lebih luas dari loa. Itu yang menyebabkan orang belajar loa, banyak hal yang ketika kita mengaplikasikan ilmu itu, banyak yang nggak selaras dengan kenyataan. Jadi kayak gini, kayak misalnya ketika kita itu menginginkan sesuatu dengan keyakinan, baru sesuatu itu akan terwujud, betul ya? Itu kan loa kan kayak gitu. Nah, mungkin nggak kita menghadirkan sesuatu tanpa yakin. Kita nggak yakin-yakin amat, tapi kok kita dapat sesuatu itu. Iya. Loh, saya sering contohin. Kejadian kayak gitu. Loh, Mas, kalau untuk mewujudkan sesuatu, kuncinya harus yakin. Itu kan yang diajarkan loa. Yakini dulu baru terwujud. Gitu kan. Maka tidak pernah ada pesawat tapi itu juga benar juga loh. Bener. Ya? Tapi kan kadang ada fenomena yang tidak bisa dijelasin. Betul, ini yang nggak diterima oleh orang loa. Contoh, kalau di loa kan ask, believe, receive. Jadi kalau kita ingin mengaktifasi itu, minta, yakini, menerima. Berarti kalau nggak minta, nggak terjadi. Nggak yakin, nggak terjadi. Nggak diterima. Betul. Nah, tapi sekarang kita perhatikan baik-baik. Semua penumpang pesawat yang nyaris mesinnya mati 2. Naik pesawat, mesinnya mati 2, lalu bisa landing dengan selamat. Saya mau tanya, 1 pesawat apakah yakin bahwa mereka selamat? Enggak, saya yakin, Mas. Wong kita itu turbulence, glodak gitu. Udah nggak yakin ini bisa landing. Iya. Nah, nyatanya 1 pesawat nggak yakin bisa selamat. Itu aja bisa selamat. Betul. Nah, berarti kan ada yang nggak terjelaskan bahwa kenapa ya? Ada yang nggak perlu yakin tapi tetap bekerja. Di sini jawabannya macam-macam. Ya siapa tahu karmanya orang ini bagus semua. Memang dia jatahnya selamat. Nggak bisa dijelasin tuh pakai hukum loa. Makanya, Mas, kalau belajar ilmu kehidupan, hukum kehidupan hanya separuh-separuh, nanti jadi mabuk. Sampai di sini aku ingin pause dulu deh, karena ini relate banget waktu. Boleh, potong aja, Mas. Nanti sering WhatsAppan gitu kan. Awalnya tuh aku bener-bener pure pakai loa kan. Bener-bener yakin. Dan itu nggak salah loh ya? Iya, yakini dulu baru terjadi gitu. Dan kemudian terjadi. Intinya adalah yakini dulu gitu. Nah, terus sama Mas Arief dibalik gitu kan paradoks juga gitu. Nah, akhir-akhir ini ketika kemudian aku tuh menginginkan sesuatu gitu, misalnya pengen wawancara siapa yang kayaknya agak susah gitu, aku pakai tuh teknik ala Arif RH tuh. Nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak mau juga nggak apa-apa. Kan berarti kan nggak yakin amat. Ya nggak yakin. Tapi hidupku makin enteng dengan cara yang seperti itu. Dan hasilnya justru lebih presisi, lebih bagus. Pada mau gitu. Nah, karena gini, Mas, yakin, ingat, Mas Hendra kalau minum kopi tipe yang tidak pakai gula atau pakai gula? Enggak. Tapi dulu pernah kan ngalamin kita zaman pakai gula? Iya. Zaman itu rasanya minum kopi pakai gula, tanpa gula tuh nggak enak. Nah, sekarang
waktu era itu, kita kan pasti punya takaran gulanya. Segitu kan. Nah, kalau ditambahin terus, kira-kira jadi enak nggak? Enggak kan? Gula pun yang menciptakan rasa enak ketika kadarnya berlebih, itu jadi bikin nggak enak, bikin mual. Sama, yakin pun itu kayak gula. Yakin tuh kayak gula, Mas. Yakin, ketika ditambahin terus yakinnya, itu jadi melekat loh. Itu banyak orang nggak sadar kontinum dari titik di sini nih. Sini nih yakin nih. Mereka mengira ini tuh adalah titik statis. Padahal ini tuh gerak loh, Mas. Jadinya attach. Aku yakin akan memiliki dia sebagai pacarku. Itu antara yakin dengan melekat banget. Itu tuh garisnya putus-putus. Nah, kita tanpa sadar ketika membangun keyakinan, itu bergeser ke sini. Nah, ini yang kadang bahkan orang loa pun jadi gagal. Nah, sekarang kita bahas tentang tidak yakin tadi. Tidak yakin juga dianggap sebagian orang sebagai titik statis. Loh, enggak. Di sini bisa titik pasrah. Iya. Loh, la haula wala quwata illa billah. Itu tidak yakin. Tiada daya dan upaya yang bisa aku lakukan tanpa bantuan dia. Itu sangat tidak motivasional kalimat itu. Karena kalau kalimat motivasi, saya bisa. Saya bisa dengan upaya saya. Iya kan? Nah, kalimat tidak yakin ini awalnya negatif, tapi kalau pada titik kontinum tertentu, ini malah jadi titik pasrah, Mas. Sing awalnya Tidak mencengkram apa-apa, bahkan tidak mencengkram ingin selamat, ingin hidup dilepas. Lanjutin tadi, sing awalnya gimana? Sing awalnya diposoni, anaknya ben masuk perguruan tinggi, ya toh? Terus akhirnya di tahun selanjutnya karena terus diposoni gak masuk-masuk, wis klebu yo syukur, ra klebu yo wis malah klebu, Mas. Malah melebu. Nah, tapi pertanyaannya, Mas, ini nambah hukum. Jadi kita bicarain 3 hukum ini kadang harus jumping ya. Iya. Dari ukuran waktu, seolah-olah kan tak puasani nggak ada efek, setelah nggak dipuasani, efeknya malah ada. Kalau kita jelasin pakai hukum ini kan, berarti kan mungkin waktu dipuasani terlalu melekat ya. Iya, betul. Terlalu yakin, kalau dipuasani pasti. Nah, ketika sudah memastikan ini loh, Mas, kadang kita yang disebut mendahului kehendaknya. Bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita. Nah, tapi apakah terus ketika tadi udah nggak puasa terus kita mengatakan, wah puasanya nggak ada gunanya. Itu berlaku hukum yang ketiga, hukum kekekalan energi. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Dia menggumpal jadi energi, hanya saja dia mengawang-awang tidak manifest. Setuju. Mau termanifest jadi sesuatu, dihalangi oleh kemelekatan, dihalangi oleh nafsu. Akhirnya ketika, ya wis lah. Jadi udah punya kekuatan pasrah plus tabungan energi puasa yang kemarin. Oh ya, ini kaitannya sama tabungan energi. Makanya juga, jadi kalau kita meyakini banyak hukum, Mas, hidup tuh enteng. Karena coba, kalau Mas Hendra itu hanya menakar hidup pakai loa, dulu ingin banget, terus setelah nggak ingin jadi malah terwujud. Seolah-olah ingin kemarin jadi salah, kita jadi blaming. Jangan-jangan kita tetap harus ingin juga sih. Kemarin itu jadi sesuatu, tapi terhalang karena terlalu kadarnya melekat. Jadi ingin pun pada satu titik perlu. Jadi pada saat kita puasa atau kita sedang membangun tabungan energi itu sebenarnya energi itu nggak sia-sia gitu. Hanya saja menunggu momentum yang pas. Gantung, Mas. Iya. Jadi kayak semacam energi potensial. Karena ada yang memblocking dia untuk manifest. Inilah pentingnya belajar banyak hukum ya, Mas. Makanya, jadi minimal Anda tuh 3 tadi. Itulah yang menyebabkan saya tidak merasa putus asa lagi dalam hidup, Mas. Oke. Karena yang saya lakukan, itu pasti jadi sesuatu di level energi ini kekal. Apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya lakukan. Kalau nggak berbuah sekala ya besok, kalau nggak besok ya lusa, kalau nggak lusa ya tahun depan. Lah, kalau sampai mati nggak, ya di kehidupan selanjutnya. Kalau kita mikirnya gitu, enak, Mas. Iya. Kenapa orang itu akhirnya merasa putus asa, Mas? Karena merasa bahwa ini tidak ada hasilnya. Oke. Iya toh? Mas, ini mumpung sampai bahas ini ya. Aku tuh kan bikin beberapa kelas tuh sebenarnya karena terinspirasi dari beberapa kelas yang pernah aku masuki, yang itu harganya mulai 8 juta, 15 juta gitu kan.
Tapi aku melihat sebuah fakta bahwa ternyata dengan harga kelas yang segitu itu, yang menurut orang baru belajar pemula itu kan mahal gitu kan. Tapi banyak yang kemudian tidak mengalami progresivitas di dalam hidupnya. Terus kemudian, Mas, aku sudah pakai cara ini, udah beli videonya ini, tapi kok masih nggak maju-maju, masih nggak berhasil. Nah, aku pernah dulu tanya itu juga ke Mas Arif, aku pengen dapat jawaban lagi sehingga kemudian teman-teman yang ikut kelas pemberdayaan diri itu tahu diri gitu maksudnya. Kita kan latar belakangnya beda-beda, startnya beda-beda. Itu gimana, Mas? Sebelum nanti dilanjut lagi. Jadi gini, nah nanya pakai ini tuh ya. Jadi yang harus dibedakan banget itu antara tidak dan belum. Jadi kadang orang nggak bisa ngebedain ini karena mereka memutusnya dengan satu garis waktu yang mereka tetapkan sendiri. Contoh gini, Mas. Aku tuh, misal nih, anggap Mas Hendra itu ada satu keluhan dari penonton Ngaji Roso. Aku itu udah nonton 1 tahun channel-channel Ngaji Roso, semua videonya udah aku tonton. Tidak ada perubahan apapun dalam hidupku. Tidak atau belum, Mas? Tidak atau belum? Kan kita tidak tahu, dia hidup masih panjang. Bisa jadi juga nggak ada. Bisa jadi dia tuh nanti setelah 10 tahun setelah nonton itu. Artinya nggak ada yang sia-sia. Sebetulnya. Bahkan banyak loh, Mas, orang yang datang ke kelas saya. Wah, saya tuh udah ikut 10 kelas, Mas. Lebih mahal dari kelasnya Mas Arif. Nggak ada gunanya. Ikut kelas Mas Arif itu langsung tercerahkan. Saya bilang, bentar. Anda tuh tercerahkan di kelas ini karena sudah dibantu saya. Anda kalau datang langsung ke sini bisa jadi Anda nggak dapat apa-apa juga. Iya. Oh. Nangkep nggak, Mas? Ada apa ya namanya ya? Loh, ini kan kayak kita tuh, ini Mas, ini pencerahan, ini cahaya pencerahan. Ini tuh ada batu gede banget, Mas. Dan di sini tuh Anda. Ini cahaya pencerahan. Batu ini pecahnya susah banget kan? Waktu ikut pelatihan pertama, tutuk 100 kali pukulan. Pelatihan kedua 100 kali pukulan. Lah, ini butuh hancur tuh 1000 kali pukulan. Giliran saya tuh udah tinggal 1 kali pukulan loh, Mas. Ini orang itu terus ikut kelas saya, terus saya ditutuk. Pecah. Oh, Arif hebat. Bukan. Sangat logis, sangat realistis. Jadi, kelas-kelas sebelumnya yang kita anggap gagal itu sebenarnya sangat berkontribusi. Membuat, ya sama gini beratnya. Wah, apa namanya, kemarin nggak ada gunanya. Nggak kerasa, Mas, karena loh, dia kan jadi paham karena sudah. Setuju banget. Keren. Jadi nggak boleh juga gitu. Cuman memang akhirnya kenapa kok jadi dihitung? Balik lagi, Mas. Kadang, sekarang gini, kenapa kok dari kata belum orang cenderung mengatakan tidak? Semakin besar bayar, semakin pengen cepet toh. Loh, kalau Anda gratis, Anda nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap saya. Bahkan saya nggak membuat janji pun, tapi kalau Anda suruh bayar 10 juta, nggak membuat janji pun, Anda bilang, tahun depan saya harus berubah karena saya udah ikut bayar 10 juta. Tapi kenapa ya bisa begitu ya, Mas ya? Maksudnya tuh gini, enggak, ini serius. Ini baru banget. Tapi aku nggak akan sebut nama sih. Jadi tuh ada kelas gitu kan. Kelasnya tuh kan biasanya kan kalau offline dan sifatnya privat itu kan lebih mahal gitu. Tapi justru efeknya tuh lebih cepat gitu. Jadi kemarin ada kan ajudan presiden soalnya. Gini. Sebetulnya, Mas, yang paling efektif itu one on one. Kenapa? Gini loh, Mas. Mas Hendra, kira-kira kalau sebagai pemain bola, Anda cocoknya jadi apa? Bukan inginnya. Iya, striker ya. Itu inginnya atau cocoknya? Cocoknya ya. Nah, bener nggak kata-kata saya bahwa inginnya dengan cocoknya belum tentu sama? Iya, bener. Dia tuh inginnya jadi striker, tapi ternyata cocoknya back. Karena kan gaya mainnya beda. Iya. Kalau Anda itu larinya kuat, Anda jadi winger nggak apa-apa. Saya pengen jadi winger, dites lari, ngos. Nggak cocok. Kamu tuh mendingan jadi back aja, tapi jangan back sayap. Back, center back. Atau kamu jadi striker yang betul-betul hanya nunggu bola. Full number 9. Inzaghi lah ya. Ya, model Inzaghi, Haaland, kayak gitu yang goceknya nggak terlalu banyak. Nah, jadi gini, Mas. Kelemahan kelas yang massal, siapapun termasuk kelas saya, kita tidak tahu persis orang ini gimana. Setuju Kita banget. tidak tahu
dia itu analisis personalnya seperti apa. Tapi kalau, oke Mas Hendra, ketika kita trainingnya one on one, oke Mas Hendra, punya trauma apa aja Mas Hendra itu? Berapa lama Mas? Saya tuh detail tahu tentang Hendra, sehingga tahu kira-kira racikan yang pas untuk Hendra itu gimana. Nangkep nggak Mas? Iya. Ilmu yang saya berikan tuh kadarnya jadi pas. Contoh, Mas Hendra tuh orangnya sudah tidak kurang-kurang action. Dia tuh problemnya terlalu nafsu. Ya sudah, kalau ngajar Hendra, nggak usah dicekokin keinginan. Nanti dia tambah nafsu. Ajarin tentang pasrah, letting in. Jadi Mas orang Hendra. Tapi kalau seorang Hendra, itu orangnya malas, nggak punya keinginan, terus tak kasih yang salah, kan malah jadi nggak berdaya. Kalau saya tahu gitu kan harusnya, oke. Kalau ketika ngajar Hendra, sedikit-sedikit aku bakar apinya. Biar dia sedikit punya keinginan. Biar dia mau bergerak. Nah, makanya training yang private dampaknya lebih besar karena si mentor punya waktu mengenali masalahnya dia tuh apa, Mas. Loh, kalau di kelas kan nggak bisa, Mas. Orang datang random akhirnya, Mas. Ya bukan salah ininya juga. Contoh nih. Contoh. Saya itu sebenarnya gini, Mas Hendra Pak masih ingat nggak, setiap kali di video saya ngomong, kuncinya tuh kita harus titen. Harus ngamatin pola-pola diri kita sendiri. Nah, orang kalau sudah punya itu, enak mengaplikasikan ilmu apapun, akan jadi dicocokkan dengan dirinya. Tapi kan ada orang yang nggak bisa, Mas. Nggak gampang loh, Mas, niteni awake dhewe. Mengamati diri sendiri itu nggak gampang. Contoh, ada orang kemarin tuh bilang, Mas Harip, saya tuh setelah ikut analisis human design, jadi ngerti kemarin tuh banyak salahnya aplikasi vibrasi. Loh, saya tuh belum ngerti analisis itu pun. Saya tuh udah tahu, Mas. Contoh, oh iya, kenapa aku tuh cenderung kalau ngejar berlebihan tuh malah ini gitu loh. Ada orang yang justru kadang dia harus lebih banyak ngejarnya dibanding saya loh, Mas. Loh, saya dengan istri saya itu, dengan effort yang sama, hasilnya nggak sama loh, Mas. Jadi untuk menyamain hasil saya, istri saya harus menambah separuhnya lagi. Oke. Ini karena istri saya itu tipenya generator misalnya. Saya tipenya proyektor, contohnya gitu. Makanya saya bolak-balik bilang kan bahasa akhirnya baru sadar, kenapa ya? Rata-rata pria, itu kan dia yang ngomong, menyatakan cinta. Kenapa dalam kisah percintaanku justru 80% cewek wanitanya dulu yang ngomong? Ya. Karena saya bukan tipe pengejar, sehingga cewek ini gatel kan, ini ditunggu ngomong nggak ngomong-ngomong. Jadi aku bukan membanggakan itu, tapi karena mungkin boleh dibilang aku pengecut atau gimana, tapi itu yang membuat aku akhirnya dikejar. Bukan karena aku hebat, tapi aku yang lambat bergerak, tapi memang itu bekerja. Tapi kalau orang ini bukan proyektor, ceweknya malah kabur. Makanya pentingnya memahami mesin tubuh kita masing-masing. Betul, Mas. Apapun, tadi kan saya contohin human design. Ada lagi yang lain, apa tuh analisis yang lain-lain lah. Sidik jari lah, analisis wajah lah. Intinya basisnya, Mas. Training itu jadi akan optimal kalau orang itu paham betul dia itu seperti apa. Terserah analisisnya. Iya. Kalau sekedar kelas kolektif rame-rame kayak gitu, ya kayak misalnya kita mau nerapi orang masih di luar pagar rumah kita gitu ya kali ya. Tapi kalau privat itu kan bisa masuk ke ruang tamu, bahkan masuk ke kamar kita gitu barangkali. Contoh gini, afirmasi biasanya rata-rata diajarkannya gimana, Mas? Umumnya teriak-teriak gitu kan. Iya. Nah, bagaimana kalau ternyata dia itu punya trauma dibentak-bentak waktu kecil? Sehingga ketika dia saya sukses, itu malah takut responnya. Tuh, bayangin kan, di kelas motivasi, kelas training, kita nggak tahu masing-masing itu. Pernah soalnya, oke teman-teman, kita akan lakukan sesi relaksasi, tak putar musik. Ada suara sungai kerucuk-kerucuk. Mas Hendra kalau dengar suara sungai kerucuk-kerucuk gimana? Seneng. Orang itu ketakutan, karena dia pernah hanyut tenggelam di sungai. Oh my God. Satu alat pemberdayaan diri yang sama, itu nggak memberdayakan orang lain. Jadi tolong, yang ngajar pun harus ngerti fenomena ini, yang belajar pun harus ngerti bahwa kalau tidak works bukan salah gurunya. Iya. Kalau Anda memang pengen benar-benar cocok, minta privat, jangan minta kelas umum. Ibaratnya kayak Anda beli baju custom sama beli yang umuman, Mas. Kalau Mas Hendra ke toko yang umum, ya harus dipasin XL, L, M, ukurannya itu. Bisa jadi belum matching, tapi kalau Mas ingin pas, datang Mas, diukur di tukang jahit. Pasti fit dengan badannya. Jadi
Nah sekarang masalah bayar tadi. Nah, sebenarnya bayar ini ada ngaruhnya sih, Mas. Karena kan saya itu pernah ngalamin juga, ngajar nggak dibayar gimana, dan sebagainya. Ada sih yang bekerja, tapi kadang banyak nggak bekerjanya. Kadang saya heran, kenapa ya dia itu gratis, tapi kok sungguh-sungguh. Ternyata dia membayar dengan cara lain. Jadi gini, Mas. Kalau saya pernah ada orang gini, Mas Arief, saya setiap nonton video Mas Arief, saya sedekah 20.000 ke pengemis atau apa. Loh, kenapa? Kan saya nggak ngajarkan gitu. Karena Mas, saya tuh punya pengalaman, kalau gratis, saya akan membayar dengan cara lain. Habis itu entah kejedot, habis itu saya akhirnya dimarahin orang, harus ada kompensasi lain, Mas. Itulah sebabnya kenapa kadang saya kalau gratis itu malah mikir, sebentar, ini gratis karena saya sudah berlebihan kemarin dapat bonusan, atau ini utangan? Saya harus bayar setelah ini. Aku percaya hal itu sih. Itu ada kompensasi. Iya, benar. Nangkap nggak, Mas? Iya. Aku sepakat. Jadi, tidak ada sebetulnya yang tidak membayar. Nah, cara paling gampang biar kita tidak tahu nih, ini nanti kita selisih apa tidak, bayar wae lah. Cuman juga, sebagai seorang trainer atau pemateri, dibayar itu beban, Mas. Karena ketika orang bayar sejumlah X dengan 10X, beban ekspektasinya besar. Iya kan? Iya. Nah, itu. Tetapi apapun itu gitu ya, Mas, apapun jenis kelasnya, berapa besar bayarnya gitu. Mayoritas kelas pemberdayaan diri itu kan mengajarkan yang ibaratnya itu yang non-teknis. Ya. Mengajarkan yang non-teknis gitu. Sementara variabel seseorang bisa maju hidupnya itu kan banyak lah. Kita butuh yang namanya kamu harus benar-benar bisa dipercaya jadi orang gitu kan. Tidak hanya sekedar teknik-teknik itu saja. Nah, kadang ini diabaikan sama teman-teman gitu kan. Gini, Mas ya. Jadi memang juga mindset orang datang sebelum kelas juga beda-beda. Ada orang yang menganggap tuh prosesnya tuh terlalu simpel. X ya cuman A plus B. Dia mengira variabelnya hanya 2. Nah. Padahal kan bisa C, D, E, F, G. Sekarang gini aja deh. Di training yang sama, diikuti oleh orang yang mungkin hanya berasal dari kaum pedalaman, dengan di situ ada Ko Andrew. Itu sama, ikut training yang sama. Pulang dari situ yang dapat banyak siapa? Iya. Karena Ko Andrew itu sudah punya A, B, C, D, E, F, G, ketambahan itu. Sementara orang itu nggak punya apa-apa, datang baru dapat A. Betul. Terus pertanyaannya, apakah terus dia sia-sia? Enggak, Bung. Yang Anda kumpulkan baru sedikit. Jadi kadang peserta pun harus fair dong. Dia kalau nggak dapat apa-apa, bukan karena nggak dapat apa-apa. Tapi untuk dapat apa-apa itu, apa-apanya harus banyak. Guru saya ngajari pakai terminologi sawab sih. Apa? Kalau sawab kayak energi positif gitu bahasanya gitu ya. Jadi semakin banyak kamu berbuat baik, menolong sawab ini kalau sampai batas level amanmu, maka hidupmu akan penuh kejutan, banyak bonus-bonus. Tapi kalau sawabmu ini minus, ya hidupmu penuh kehancuran. Kayak kita berada di kondisi force itu. Iya, jadi ini tapi ya memang gimana ya, Mas ya. Orang kan belajar kadang memang kondisinya hanya ingin nyari solusi dan instan. Nggak salah. Jadi nggak dikondisikan tuh orang itu cenderung kayak gitu. Sehingga itu yang mungkin perlu diedukasi sih. Untuk mendelete mental miskin itu kan butuh waktu, Mas. Mindset miskin itu kan butuh waktu gitu. Even aku ngalami sendiri gitu. Oh iya, sama. Nah, makanya kan sekali lagi kadang yang disayangkan dari teman-teman tuh dikiranya cuman setelah praktek ini berhasil gitu. Padahal variabelnya terlalu banyak. Harus disiplin, harus dipercaya sama orang, harus punya skill yang bagus, yang kamu telaten ahli di situ, ya nggak, Mas? Mental miskin itu adalah mental yang bikin orang miskin susah kaya dan orang kaya jadi miskin. Oke. Menarik nggak? Iya. Karena selama mental itu ada, itu orang kaya pun nggak lama. Jadi ingat loh, banyak orang, saya tanya, kamu pengen apa? Kaya. Beneran, cuman kaya? Iya. Kurang apa? Awet kaya. Emang mau kaya sebentar? Orang yang dapat warisan itu tanda bukti bahwa kemudian meskipun kamu punya banyak uang, tapi kalau mentalmu yang ada di dalam itu adalah poverty conscious, ya udah, tinggal nunggu waktu saja. Betul, Mas. Jadi
itulah sebabnya makanya mental miskin tadi masalahnya adalah itu bukan kan gini. Kadang kita berpikir mental miskin tuh hanya ada pada orang miskin. Mental miskin juga ada di orang kaya, Mas. Ya, setuju. Ya orang yang rakus, yang kurang terus itu loh, Mas. Yang dia penghasilan 100 juta, tapi pengeluarannya 200 juta sebulan. Nangkep nggak sih? Iya. Kan sama aja miskin. Jadi ada orang yang penghasilannya sebulan cuma 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Dengan orang penghasilannya 100 juta, pengeluarannya 200 juta. Sama kan, Mas? Iya. Hanya beda angka. Nah, dua-duanya tuh mental miskin sebenarnya. Tapi kesalahan kebanyakan orang memandang mental miskin identik dengan orang miskin. Enggak. Mental miskin akan membuat Anda sulit kaya, dan membuat Anda yang kaya balik lagi jadi miskin. Oke. Nah, untuk ngilanginya tuh adalah satu, Mas. Jadi, sebenarnya basisnya miskin itu kan merasa selalu tidak cukup, ya. Kurang terus gitu loh. Nah, merasa kurang terus itu yang membuat akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan terus. Jadi nggak ada cukupnya. Iya. Nah, rasa kurang terus ingin sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, akhirnya jadi muncul mental instan itu tadi. Tapi gini, Mas, ya. Sekarang gini, Mas. Kalau Anda lapar banget, udah 3 hari nggak makan. Ya. Saya tawarin. Ingat, jawabannya nggak ada salah atau bener ya. Posisikan, bayangkan kayak gitu. Anda seminggu nggak makan apapun. Cuman minum, lapar banget. Lalu saya tawarin, Mas, mau tak kasih nasi yang sudah agak kering, nasi aking, lauknya cuma tempe kemarin sekarang, atau mau nunggu seminggu lagi tak kasih makanan paling enak? Enggak, ini serius misalnya. Anda posisi lapar milih mana? Yang sekarang aja ada, disikat lah. Nggak bisa dia mikir nanti lebih enak, Mas. Jadi orang miskin itu kan didorong oleh rasa lapar tadi, Mas. Iya. Pikirannya pendek, Mas. Jadi orang miskin terbiasa apa-apa harus memenuhi sekarang. Akhirnya apa? Lapar, harus makan sekarang. Nah, nanti kaya sekarang, sugih sekarang, beli mobil sekarang. Nggak punya kemampuan menunda gratifikasi tadi. Lah, kalau kita lagi, ya kayak orang kebelet ngising. Kamu mau ngising di kali sekarang, atau ngising di hotel paling mewah, kamu tak inepin, ya saya sekali aja. Itu nggak salah, karena kemiskinan itu dorongan awalnya adalah keterdesakan, Mas. Ya, Mas Arif RH ini ilmunya yang mantap. Pokoknya teman-teman nanti selama beberapa jam ke depan gratis. Ini akan dapat ilmu yang mewah semuanya tanpa ikut kelas ya. Mudah-mudahan ini jadi tabungan energinya Mas Arif. Itu pastilah ya kalau itu ya. Jadi teman-teman harus bersyukur pagi ini gitu. Kita ini, bagi saya kalau ketemu Mas Arif RH itu kelas kehidupan, ilmu daging, ilmu langka. Mas Arif sekarang udah nggak bikin kelas offline lagi kecuali privat, one on one gitu. Tapi informasinya nanti teman-teman bisa follow medsosnya Mas Arif ya, Arif RH Vibrasi. Entah di Instagram, atau TikTok, atau di YouTube gitu. Dan di Ngaji Rasul juga banyak pemateri-pemateri hebat, teman-teman. Jadi karena gini Mas ya, orang kadang tuh chemistry itu cocok-cocokannya. Iya, jadi ada juga mungkin yang cocoknya ke siapa, misalkan ke Riko Utama. Kadang juga ke Teh Febi. Nah, itu pun juga ada infonya di Ngaji Rasul. Gitu. Dan jadi sebenarnya wawancara ini adalah adu kuat, gitu, teman-teman. Adu kuat. Nanti siapa yang teler duluan? Tapi aku yakin kemungkinan Mas Hendra yang teler duluan. Bukan karena stamina dia lemah, teman. Pertama, dia yang nanya. Kedua, dia kemarin barusan jarak jauh ke sini. Jadi udah lelah. Jadi saya udah menang ini situasinya. Aku pertama kali bikin Abundant Revolution tuh konsultasi juga sama Mas Arif, teman-teman ya. Tapi ya bersyukur ya, alhamdulillah yang dibikin Ngaji Rasul so far sih sangat. Udah berapa angkatan ya Mas ya? Terakhir kan kemarin reuni tuh. Angkatan berapa ya? Sekarang udah batch 22 Mas. Ini masuk batch 23 ya? Dan ternyata yang ikut tuh yang terbaru tuh ajudan Pak Prabowo. Ada? Serius demi Allah. Ya, aduh, itu bersyukur banget lah ya. Ya. Oke.